28 Years Later. Film ini mengisahkan tentang seorang anak yang lahir di zaman apokaliptik. Umurnya baru 12 tahun, dipaksa untuk berani menghadapi zombie yang siap memangsanya. Pada suatu hari, ia terpaksa membawa ibunya yang sedang sakit keras keluar dari kamp persembunyian untuk mencari seorang dokter agar menyembuhkan ibunya. Apakah mereka akan berhasil selamat dari incaran zombie, mematikan juga menemukan dokter tersebut? Dan selamat datang di channel JM27. And the Teletubbies love each other. Film dimulai di sebuah kampung kecil di Skotlandia. Terlihat para bocil yang sedang menonton Teletubbies. Dan tiba-tiba di sini seorang anak kecil bernama Jamie berhasil kabur ke sebuah gereja. Kemudian Jimmy menghampiri pendeta yang merupakan ayahnya. Lantas sang ayah yang sudah pasrah dengan keadaan menyuruh Jimmy untuk bersembunyi dan menyimpan sebuah salib. Why have you forsaken me? Saat ini diketahui virus Reds telah memporak-porandakan Inggris, yang membuat Inggris dikarantina dan diasingkan dari benua Eropa untuk menahan penyebaran virus Reds, dan siapapun yang selamat menginjak kakinya di daratan Inggris tak akan ada bantuan, dan Inggris dibiarkan berjuang mempertahankan kehidupannya sendiri. 28 tahun berlalu dan kisah berlanjut di sebuah desa bernama Lindisfarne. Desa yang dibentuk oleh para penyintas virus Reds. Para manusia yang ada di sini tampaknya sudah menerima kenyataan dan memulai hidup di tengah ancaman zombie. Ada satu tradisi di desa tersebut, yakni sebuah ritual sebagai pertanda beranjak dewasanya seseorang dengan membiarkan mereka pergi ke dunia luar atau daratan utama, tempat yang dipenuhi oleh manusia yang terinfeksi oleh virus Reds. Dan seorang bocah bernama Spike lah yang kali ini mendapat kesempatan tersebut. Di sini, ayah Spike yaitu Jamie sudah siap mendampingi perjalanannya. Bacon. For breakfast. Give me a knife. Namun mendapatkan pertentangan dari sang ibu bernama Ayla yang saat ini kondisi penyakitnya sedang memburuk. Meski demikian, Spike dan Jamie akan tetap melakukan perjalanannya demi pembuktian Spike sebagai seorang jantan. Lantas salah satu ketua desa bernama Sam pun membekali Spike dengan sebuah busur panah. Dan kepergian Spike juga Jamie mengundang penduduk desa untuk menyemangati mereka. Setibanya Spike dan Jamie di gerbang desa yang menjadi benteng desa tersebut, para penjaga pun mengantar kepergian mereka dengan melalui sebuah jalur setapak yang hanya akan muncul saat air laut surut. Penyeberangan tersebut menjadi awal perjalanan mereka. Pull us out at sea, and we'll drown. Pada kenyataannya, ritual yang dimaksud layaknya sebuah perburuan ternyata menguji keberanian Spike agar Spike terbiasa membunuh zombie. Ketika saat berada di hutan daratan utama, Jamie menemukan beberapa zombie yang sedang mencari makanannya. Dan saat itu juga Jamie menyuruh Spike untuk menghabisi zombie tersebut. No, good. Send. Beautiful kill, Spike. Perburuan mereka pun berlanjut ke sebuah bangunan yang mana mereka terkejut akibat mendapati salah satu zombie terbalik dan diikat di bangunan itu. Di sini lagi-lagi Jamie meminta Spike untuk segera melenyapkan zombie bogel itu. Is that the lesson? The more you kill, the easier. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan ke dalam hutan yang lebih jauh lagi. Hingga di sanalah mereka menemukan bangkai hewan tanpa kepala. Di sini Jamie yang melihat kepala hewan tersebut tertancap ke sebuah pohon langsung menyadari kalau mereka telah memasuki sebuah area yang sangat berbahaya. We're going back. Spike, you just keep your eyes peeled. Ketika sedang memperingati Spike, tiba-tiba
Untung saja mereka berhasil masuk ke sebuah bangunan. Lantas Jamie yang tahu kalau skill Spike masih bot, meminta Spike untuk segera naik ke atas dan bersembunyi. Saat malam pelote, mereka masih saja terjebak di bangunan itu dan mengawasi satu zombie yang sedang menunggu dari kejauhan. Zombie inilah yang Jamie takutkan, yang mana mereka biasa menyebutnya dengan sebutan Alpha. Zombie yang memiliki tubuh besar dan memiliki daya tahan juga tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dari zombie lainnya. Inilah yang menjadi pemimpin dalam circle zombie. Di sini juga Spike tak sengaja melihat dan penasaran karena melihat satu titik api sebagai pertanda adanya kehidupan di lokasi tersebut. Namun saat Spike menanyakannya, Jamie mengaku tak mengetahui soal tempat itu. Ketika malam semakin larut, Jamie dan Spike yang sedang asik tertidur dikagetkan dengan sekumpulan rusa yang berlari ke arah gedung itu. We gotta move. Tak ingin keberadaan mereka diketahui Alpha, Jamie pun mengajak Spike untuk kembali ke desa saat itu juga. Untungnya jalur penyeberangan sudah mulai terlihat dan mereka berhasil melewatinya. Di tengah perjalanan, Jamie mengungkap rasa bangga dengan perjuangan Spike. Di sini mereka tak menyadari akan keberadaan Alpha yang sedang mengikuti mereka. Karena sudah kehabisan anak panah, Jamie dan Spike hanya bisa berlari hingga Taepred. Yang untungnya para penjaga benteng menyadari kepulangan mereka dan dengan cepat mulai menghabisi Alpha. Alhamdulillah Jamie dan Spike berhasil sampai ke desa hidup-hidup. Dan malam itu juga penduduk desa pun berpesta guna menyambut kepulangan Spike. Ketika Spike tengah lengah, Jamie malah asik dengan seorang wanita yang mana perselingkuhan tersebut diketahui oleh Spike. Insiden barusan membuat Spike emosi dan kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Spike menghampiri Sam guna bertanya tentang lokasi titik api yang tadi Spike lihat. Mendengar itu, Sam langsung memberitahu kalau kawasan tersebut adalah tempat di mana seorang pria bernama Dr. Ian Kelson berada. Dialah satu-satunya dokter yang bertahan dari virus Reds. Mendengar hal itu, Spike menduga jika sang ayah sengaja menyembunyikan fakta tersebut agar tidak ada yang bisa mengobati sang ibu. Namun Sam membela kalau Jamie tahu jika Dr. Kelson adalah orang yang sangat aneh, kemudian pergi dari sana. Esokan harinya, Spike yang bad mood mulai bertingkah kasar dan menanyakan Dr. Kelson pada Jamie. Lantas Jamie pun memberitahu kalau dia pernah melihat Dr. Kelson. Kemudian Jamie memberitahu kalau Dr. Kelson adalah orang yang sangat mengerikan. Yang mana Jamie pernah melihat Dr. Kelson dengan sengaja membakar ratusan mayat secara massal. Namun Spike tak percaya dengan apa yang Jamie katakan dan mengira kalau Jamie menginginkan kematian Ayla agar Jamie bisa tenang hidup dengan pelakor tadi malam. Mendengar itu membuat Jamie emosi. Watch your bloody mouth! Sejak saat itulah hubungan Spike dan Jamie kian memburuk. Keesokan harinya, Spike memutuskan membawa ibunya untuk menemui Dr. Kelson. Di sini Spike menyabotasi sebuah kebakaran agar dia bisa mengalihkan perhatian para penjaga benteng. Tak ada satu orang pun yang menyadari kepergian Spike dan Ayla. Di sini Spike yang masih bot pun nekat memulai perjalanannya. Di malam harinya, Spike pun memutuskan untuk beristirahat dan menjaga sang ibu. Ketika malam semakin pelote, Spike yang mata busu malah tertidur. Tanpa ia sadari, satu zombie mulai merangkak mendekati mereka. Lalu, yang terjadi? Keesokan harinya, Spike dibuat kaget dengan jenazah zombie yang ada di sampingnya. Sementara Ayla tak ingat dengan apa yang sudah ia lakukan tadi malam. Bisa diketahui kalau saat ini kondisi kesehatan Ayla semakin memburuk.
Tak jauh dari lokasi mereka berada, terlihat tentara NATO yang sedang berpatroli di laut lepas terdampar di pulau tersebut, di mana mereka berusaha bertahan hidup dari kejaran zombie. Beberapa pasukan pun memasuki sebuah bangunan yang tanpa mereka sadari, satu alpha zombie sedang menunggu kedatangan mereka. Di sisi lain, Spike dan ibunya saat ini mereka berada di sebuah ladang yang luas, dan tanpa mereka sadari, segerombolan zombie mulai mengincar mereka. Pelarian mereka pun membawa mereka hingga masuk ke pom bensin terbengkalai, di mana saat masuk ke dalam uap bensin yang memenuhi ruangan itu, membuat mereka hampir kembali ke alam barja. Hingga tepat pada waktunya, datanglah seorang tentara NATO yang menyelamatkan mereka. Dari sinilah mereka mulai berkenalan, yang mana tentara itu bernama Eric. I'm Eric. Hey. Turn under a doctor. I gotta get out of here. I'm gonna leave. Ternyata Eric merupakan satu-satunya tentara NATO yang berhasil selamat dari kebrutalan zombie alpha. Lantas Eric memberitahu kalau mereka bisa terdampar ke sini akibat kerusakan kapal yang mereka tumpangi. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Dengan baik hati, Eric juga menggendong Ayla. Really like apples. No signal. But with photos. Tak lama kemudian, saat kondisi Ayla kembali membaik, ia yang berjalan lebih dulu malah masuk ke sebuah kereta terbengkalai. Ketika masuk ke sana, Ayla sangat terkejut karena mendapati seorang zombie yang akan brojol. Bukannya kabur, Ayla yang hampir gelo malah membantu persalinan tersebut. Sangat gelo. Fucking drop her! Alhamdulillah ternyata bayi itu tidak terinfeksi dan Ayla pun mengambilnya. Lalu yang terjadi? It's a baby. It's a fucking zombie baby! Naas sekali, Eric yang si baik hati malah dihabisi alpha bogel. Melihat itu, Spike meminta Ayla untuk segera keluar dari sana. Untung saja seorang pria tua datang dan berhasil melumpuhkan Alpha. Lantas pria itu memberitahu kalau dirinya berhasil membuat obat bius yang bisa melumpuhkan Alpha zombie yang kuat seperti ini. Yang mana ia telah berkali-kali menjinakkan Alpha zombie tersebut. Melihat kemampuan pria tua ini, Spike pun menduga kalau dialah orang yang Spike cari. You Dr. Kelson. This is me, Mom. Ayla. Spike. I need your help. Sesaat kemudian, Dr. Kelson membawa Spike dan ibunya ke tempat tinggal Kelson yang sudah ia tinggali selama 13 tahun lamanya. Ternyata pembakaran jasad yang Kelson lakukan adalah untuk menumpuk tengkorak ini. A monument to them. Guna memberikan penghormatan pada para korban sebagai pengingat akan adanya kematian. Di sini Kelson pun mengkremasi tengkorak Eric dan meminta Spike untuk meletakkannya. Very nice. Singkat cerita, saat malam pelote, Kelson mulai memeriksa kesehatan Ayla dan menyampaikan sebuah kabar buruk, yang mana ternyata Ayla mengidap kanker stadium akhir. Kelson juga memberitahu kalau nyawa Ayla tidak akan bertahan lama. Tak ingin Spike sedih, Ayla pun menitip bayi tadi dan meminta Spike untuk tegar dengan menerima semua takdir yang sudah diberikan. Di sini Ayla yang sudah tak sanggup terus-menerus kesakitan akibat penyakitnya, meminta Kelson untuk segera mengirimkannya ke alam barja. Love you, Spike. Setelah dikremasi, Kelson memberikan kehormatan kepada Spike untuk menaruh tengkorak sang ibu di puncak tumbukannya. Love you. Keesokan harinya, Kelson dan Spike berlindung dari serangan Alpha yang mulai menyerang mereka. It's time for you and the baby. Takut si bayi akan meninggoy,
Spike memutuskan untuk kembali ke desanya agar para penduduk desa merawat bayi itu yang diberi nama Ayla. Spike kemudian memutuskan untuk melanjutkan petualangannya, yang mana saat bersamaan para zombie datang menyerangnya. Ketika Spike mulai terpojok, datanglah sekelompok orang asing yang menyelamatkannya. Ternyata si ketua dari kelompok ini adalah Jimmy si bocil di awal film tadi, yang mana dia mengajak Spike untuk bergabung dengannya. Film pun tamat. Apakah akan ada sequel selanjutnya? Sekian dari film tersebut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Polote.